Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya punya 5 rekomendasi prosesor yang turun harga. Bahkan beberapa minggu ke belakang ya, khususnya di bulan Maret ya, ada yang sampai turun 800.000 gitu ya si prosesor ini. Nah ini kebetulan yang saya lihat ini dari Intel dulu ya. Karena kalau misalkan bahas Intel dan si AMD, nanti videonya bakalan panjang aja. Tapi kemungkinan katanya rumornya juga nanti setelah bulan Mei ya, Mei ke atas, harga prosesor ini bakalan naik kembali. Tapi saya juga nggak tahu ya, ini baru rumor aja. Tapi yang penting di sini prosesor ini turun harga. Jadi kalau kalian yang mau rakit PC beli prosesornya sekarang, kayaknya ini waktu yang pas banget gitu ya. Oke, kita langsung saja ke prosesor yang pertama. Di sini saya lihat ada Intel Core i5 13400F. Dia tuh punya 10 core, ada 6 P-core dan 4 E-core 16 thread juga. Yang dirilis tahun 2023 ya, kuartal pertama awal-awal tahun 2023. Nah ini di bulan Maret tuh harganya 3,7, 3,8 jutaan. Bahkan saya juga sempat beli prosesor tersebut di harga 3,8 jutaan gitu ya. Dan sekarang di April, khususnya video ini saya buat tanggal 12 April. Harganya ketika saya searching di e-commerce di kisaran 3,1, 3,2 lah paling mahal ya. Jadi berapa tuh turunnya? Hampir sekitar 600.000. Padahal ini prosesor baru ya, baru rilis di tahun 2023. Wah, luar biasa sekali ya. Ini tuh Intel Gen 13 si Raptor Lake ya. Terus prosesor yang kedua ini cukup mengejutkan juga ya. Intel generasi ke-12, tapi ini ya, ini si Alder Lake ya. 12400F, dia punya 6 core 12 thread yang dirilis tahun 2022 kuartal awal. Jadi awal 2022 kemarin si prosesor ini rilis. Nah bulan Maret kemarin, Februari Maret lah ya, antara 2 bulan itu harganya di 2,8 2,9 jutaan. Dan sekarang di April ini harganya ketika saya lihat di e-commerce tuh jadi 2,2 jutaan, 2.290.000, 2.190.000. Wadaw ya, ini harganya ya turun banget lah ya, 600 sampai 700 ribuan gitu ya. Padahal ini prosesor baru. Apa kabar dengan prosesor yang jadul gitu kan? Harusnya prosesor yang jadul juga ikutan turun juga gitu. Jangan harganya segitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan harganya tetap segitu, ya udah mending belinya ya prosesor baru lah ya, punya teknologi baru ya, terus performa juga cukup baru juga, dan yang jelas pasti lebih kenceng juga. Wah, turunnya 700.000 ya. Ini di kelas Core i5. Nah, terus prosesor yang ketiga ini turun nih, Core i3 nih. Core i3 12100F. Ini masih Intel generasi 12 juga, si Alder Lake. 12100F ini punya 4 core 8 thread ya. Terus teknologinya Intel 7 juga. Nah bulan Maret kemarin ini harganya 1,6 juta, 1.599.000, pokoknya 1,6 lah ya. Dan di bulan April ini ketika saya lihat banyak di pasaran ini harganya jadi 1.400.000-an. Ya meskipun nggak terlalu banyak kayak tadi ya turunannya, ini cuman 200.000-an aja turunnya. Tapi ini ya lumayan juga gitu ya, bisa irit budget apalagi yang mau rakit PC kere-hore gitu kan. 200.000 ini tuh sangat bermanfaat sekali gitu ya, bisa dibeliin SSD gitu ya, bisa beliin tambah memori RAM gitu kan. Lumayan 200.000 ya. Terus itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini prosesor yang keempat menurut saya lumayan cukup apa ya, favorit juga ya. Banyak banget teman-teman di luar sana yang rakit PC menggunakan prosesor ini. Ini Core i3 10105F. Ini dia punya 4 core 8 threads yang dirilis tahun 2021 kuartal pertama juga ya. Kode name-nya si Comet Lake. Nah, bulan Januari, Februari kemarin harganya tuh 1.200.000-an. 1.150.000, 1.175.000, pokoknya antara segitulah ya. Dan sekarang ini di April ya, di bawah 1 jutaan. Cuman 970.000-an aja. Wadah. Luar biasa. Ini yang kalian mau rakit PC kere-hore ya, yang pakai prosesor di bawah 1 jutaan, kayaknya ini bakalan laris manis nih ya di bulan April ini. Jadi THR kalian habiskan ya, mumpung lagi murah nih ya. Harganya ya turun lah lumayan lah, 150.000-an, 200.000-an lah ya turunnya ya si i3 10105F ini.
luar biasa sekali ya. Oke, lanjut ke prosesor yang nomor 5. Ya tentunya ini masih Intel juga ya. Ini Intel Core i7 13700F. Ya, kalian udah tahu lah ya, Core i7 generasi 13 ini udah kenceng parah gitu ya. Udah punya 16 core, diantaranya dia punya 8 performa core dan 8 e-cores. Dan untuk thread-nya 24 thread. Dan boost clock-nya up to 5,2 GHz. Ya kenceng banget lah pokoknya si Core i7 generasi 13 ini ya. Harganya, ini turunnya lumayan cukup besar juga ya. Kemarin di bulan Januari Februari gitu ya, harganya di 6.400.000-an, 6.430, 450 kayak gitulah. Di bulan April ini saya lihat-lihat dijual di harga 5,6 jutaan aja. Wadah, ya. Turunnya berapa tuh? Hampir 800.000 ya. Ya ini cocok banget sih kalau misalnya kalian yang memang mau rencananya ya rakit PC kelas mid to high gitu ya, menggunakan prosesor kenceng dan punya core banyak seperti ini. Lumayan harganya bisa turun sampai 800.000. 800.000 kita bisa tambahkan ke pembelian memori RAM, tambahkan ke storage gitu ya, bisa meningkat lebih banyak lagi gitu kan. Lumayan banget gitu ya. Ya ini ya pokoknya menurut saya 5 prosesor ini paling turun lah harganya gitu kan dibandingkan prosesor-prosesor Intel generasi lainnya. Memang ketika saya lihat lagi juga ya Intel Core i7 Gen 12-nya gitu ya, memang itu turun juga, cuman nggak terlalu signifikan. Ya turunnya sekitar 200 sampai 300 ribuan lah, sedikit gitu. Tapi yang menarik menurut saya adalah kelima prosesor ini gitu ya. Wah, lumayan ya. Prosesor sekarang udah turun harga, gimana dengan si motherboardnya? Nah, saya juga iseng-iseng lihat-lihat juga ya tadi ya, si motherboardnya khususnya untuk Intel seri B ya, untuk B660 lah, Intel generasi 13-nya ya. Ini salah satu yang saya temuin aja ya. Untuk si ASRock B660 Pro RS Maret kemarin, bahkan ya bulan kemarin banget nih, harganya 2.200.000, 2.185 gitu ya. Pokoknya 2.200.000-an. Sekarang di April, baru April juga masih tanggal 12 ya, masih minggu kedua, udah turun sekitar 200 ribuan. Ini dijual di harga 1.949.000-an. Lumayan lah ini turunnya sekitar 200.000. Jadi si motherboardnya juga ternyata ini ikut turun juga. Tapi memang tidak sebesar si prosesor ya turun harganya ya. Tapi lumayan lah ya. Kalau misalnya kalian mau rakit PC menggunakan i5 13400F terus bobonya B660 khususnya dari si Pro RS ini gitu kan, prosesornya turun 700.000, ditambah lagi turun lagi si motherboardnya 200.000. Nah ini udah 900, hampir 1 juta turunnya ya. Jadi kalau misalkan rakit PC mungkin 13 atau 12 jutaan, turun dari prosesor dan mobo aja udah ngurangin 1 juta. Ini lumayan banget sih menurut saya ya. Jadi ya gitulah, ini informasi sekilas aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang mau rakit PC ya di bulan April ini. Tapi saya nggak tahu, mungkin bulan Mei, Juni bisa naik lagi, karena kemungkinan ya rumornya bakalan naik lagi seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian punya informasi lebih lagi, wah bang ternyata Core i5 13500 juga udah turun ya, coba komen aja di bawah ya, di kolom komentar. Siapa tahu bisa menambah informasi untuk teman-teman yang nonton video ini atau yang baca-baca komentar di bawah. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Kalian lagi cari power supply yang berkualitas dengan harga terjangkau? Nggak usah ragu lagi. XPG Pilon incarannya. Menggunakan kapasitor dari Japans dengan proteksi yang lengkap, OVV, SCP, OCP, sehingga bisa melindungi komponen kalian dari arus yang berlebih ataupun tidak stabil. Untuk efisiensi, selain 80 plus bronze, juga disertifikasi oleh Cybernetic untuk tingkat efisiensi dan kebisingan yang cukup rendah. Tersedia mulai dari 450 watt sampai 750 watt. Opsi ideal untuk dijadikan power supply di rakitan PC kamu. Info lengkap cek deskripsi.